Firman itu adalah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita membuka kitab kita dari Matius pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca mulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu? Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa dulu makan bersama-sama dengan pungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan kembali memaparkan kepada kita bagaimana pemahaman orang tentang beragama ini ya. Pemahaman orang beragama ya, yang tentunya kalau hal ini hanya terjadi pada agama-agama dunia tidak terlalu masalah. Tapi kalau hal ini justru terkontaminasi di tengah-tengah gereja, ya hal inilah yang perlu kita luruskan ya. Kita harus luruskan pemahaman ini, karena kalau kita lihat dari apa yang kita baca di sini, sepertinya sifat Yesus ini sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan keberadaan gereja, kepemimpinan gereja ya. Karena di gereja ini sudah ada eksklusisme ya, eksklusif. Jadi seperti sudah dibangun hierarki ya, hierarki dibangun. Sepertinya kembali seperti suasana di agama Yahudi, di mana dalam agama Yahudi ada tabernakel itu kan, ada berapa ruang itu? Ada 3 ya. Ada altar,
Lalu yang paling tinggi ruang maha kudus. Tidak sembarangan ke sana. Padahal kita tahu bahwa saat Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, firman Tuhan berkata bahwa tirai itu terbelah, ya, jadi tidak ada lagi batas, tidak ada hierarki. Namun kalau kita lihat sekarang ini, tidak bisa dipungkiri kembali suasana itu seperti terulang. Ada hierarki, termasuk dari segi berpakaian, ya, cara berpakaian. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, segala macam. Yang dianggap pakaian itu menjadi satu keharusan, yaitu pakaian rohani. Dan bahkan juga termasuk alat musik juga, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara Tuhan dikasih Tuhan, bahwa itu semuanya adalah kebijakan oleh manusia itu. Kebijakan bisa saja melalui perundingan. Yo, harus seperti ini, harus jadi dibuatlah tata aturan, gitu ya. Tapi yang jelas tata aturan itu merupakan produk dari manusia. Memang walaupun itu hal yang baik, tapi kalau itu menjadi keharusan, yang baik itu bisa menjadi tidak baik, gitu ya. Cara berpakaian itu baik, tapi kalau sudah berubah menjadi satu keharusan, menjadi tidak baik, gitu ya. Makanya di gereja kita tidak ada kita buat tambah-tambah ini dengan aksesoris ini, aksesoris apa adanya. Kalau kita lihat dari kisah ini, apa adanya. Yesus memanggil Matius ini. Nanti kita akan pelajari siapa Matius ini, gitu ya. Jadi kesempatan ini saya mau paparkan kepada kita, sekaligus mengevaluasi tentang keberadaan gereja kita, umat Kristen ini, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tata gereja itu baik, tapi kalau tata gereja itu menjadi seperti sama dengan Alkitab ini, akan bisa menjadi membelenggu, ya, dibelenggu, termasuk berpakaian. Bukankah gereja-gereja tertentu harus berpakaian tertentu? Nah, saya tidak tahu itu pakaian dari mana, gitu ya. Saya tidak tahu itu pakaian dari mana, keharusan seperti itu. Yang akhirnya sekarang ini pun menjadi persoalan pada saat di sebelah memakai pakaian-pakaian yang identitas mereka, ya, agamis itu. Sepertinya Kristen menjadi kelimpungan, padahal bisa-bisa Kristen yang memulainya, ya. Pakaian dasi itu nggak ada budaya Batak, nggak ada budaya Jawa, nggak ada budaya mana. Tentu dasi itu adalah budaya Barat, Eropa. Jas, gitu ya. Tapi pada saat sebelah memakai aksesoris mereka, kita mulai. Jadi kita sendiri yang menyepakati, kita sepakati, harus seperti ini.
termasuk dasi dan jas. Boleh kita lihat juga di sekeliling kita, ada gereja yang mengharuskan itu. Ya, para majelisnya harus memakai pakaian seperti itu. Sekarang kalau kita tanyakan lagi tentang yang didengung-dengungkan tentang Pancasilais ini, yang kadang-kadang dikatakan kita sudah menjadi kehilangan identitas. Ya, akhirnya Pancasila ini mulai diangkat. Seharusnya kita sendiri ya mempraktekkannya. Kalau seperti saya misalnya memiliki banyak pakaian, saya misalnya memakai corak Batak, saya memakai corak Nusa Tenggara Timur, kan bagus corak-coraknya, corak Jawa, corak Sunda. Bukankah itu kemasyarakatan, kerakyatan di Indonesia? Ya, hal itu sangat penting. Dan barangkali gereja juga sudah harus memulai seperti itu. Jangan kita mengkritisi di sebelah sana, padahal kita sendiri tidak kita perbaiki. Kita perbaiki dulu kita. Ya. Biarlah pendeta-pendeta memakai pakaian-pakaian ala budaya daerah. Ya. Pendeta hari ini di mimbar seperti ini, pakailah pakaian-pakaian yang bercorak budaya daerah. Ya. Jangan kita ke barat-baratan. Jas, dasi, mending ada AC-nya. Kalau nggak ada AC dipaksa-paksa juga kipas-kipas ya. Dan jas itu kan tebal gitu ya. Dan itulah pengantar yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Ya, yang berkaitan dengan apa yang sudah kita baca barusan. Ya, jadi kita juga harus mengevaluasi, kita harus jujur bagaimana perjalanan gereja ini, ya, bagaimana perjalanan kehidupan umat Tuhan ini. Amin. Amin. Sebagaimana saya katakan, sering kita menjadi eksklusif, ya. Eksklusif itu menjadi artinya seperti memisahkan diri, begitu ya, tidak terbuka, ya, tidak familiar dengan lingkungan sekitar, tapi dibangun kita ini menjadi seperti khusus, bahasanya pun khusus. Sapaan-sapaannya pun khusus, slogan-slogannya pun khusus, gitu ya. Sehingga kita tidak lagi memakai bahasa-bahasa sehari-hari, pakaian-pakaian sehari-hari, tidak lagi ya. Kita sudah disetir, kita sudah dipaksa untuk berpenampilan, bertutur kata seperti yang sudah disepakati. Akhirnya kita tidak lagi menjadi alamiah, ya, nggak natural. Sehingga kalau anak-anak kecil bisa menganggap pendeta itu, apa sih makanannya pendeta itu ya? Sama nggak makanannya seperti makanan kita? Begitu ada. Sama seperti kami waktu kecil, karena antara murid dengan guru itu jauh. Ketemu di jalan aja, berpapasan, kita pergi ke sawah sana menghindar. Nggak boleh ketemu, zaman dulu nggak boleh ketemu. Ya. Dan pandangan kita ya, namanya kita anak kecil, kita berpikir nggak sama kali yang dimakan sama guru itu ya, dengan apa yang kami makan itu.
Kalau seperti itu terjadi di tengah-tengah gereja, pendeta yang sudah di singgah sana yang sangat jauh, tidak berinteraksi sehari-hari lagi, hanya dalam suasana ibadah dengan kata-kata yang rohani, ya, bahasa-bahasa yang rohani. Tuhan memberkati, gitu ya, dengan nada dalam, gitu ya. Tuhan memberkati, shalom, gitu ya. Sehingga kita tidak lagi suasana berbaur, ya, nggak berbaur. Dan hari ini apa yang saya mau sampaikan kepada kita justru membuka bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus tidak seperti apa yang terjadi hari ini, ya, tidak seperti yang terjadi di tengah-tengah umat hari ini. Coba kita lihat ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, ya, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka pergilah Matius lalu mengikutinya. Matius adalah seorang pemungut cukai, dan dikatakan Matius lagi duduk di rumah cukai. Bangsa Israel adalah bangsa yang lagi dijajah oleh bangsa Roma, ya, dijajah. Jadi pemerintahan itu adalah pemerintahan dari Roma. Jadi seperti Pilatus itu gubernur yang ditugaskan dari Roma. Walaupun ada raja-raja dari bangsa Israel, kalau seperti zaman Belanda dulu ada apa di sini? Demang apa ya? Demang apa begitu. Tapi kan ada menir, ada menir-menirnya. Jadi kalau zaman itu ada perwakilan pemerintah dari Roma dan ada yang diangkat dari bangsa Israel itu sendiri, ya. Jadi Matius ini adalah bangsa Israel yang dipakai oleh Roma untuk memungut cukai, pajak, ya. Dan tentu di mata Yahudi bahwa pemungutan pajak itu adalah merupakan paksaan, ya, sebagaimana mereka adalah bangsa yang lagi dijajah, sehingga mereka menganggap bahwa di mata mereka bahwa Matius ini adalah kaki tangan atau antek-antek dari bangsa penjajah itu, bangsa Roma. Jadi artinya betapa mereka membenci. Dan dari segi kerohanian, bahwa pemungut cukai itu adalah orang yang najis bagi mereka. Kalau seperti suasana sekarang, istilah-istilah seperti istilah mereka sekarang ini apa yang katakan? Ya, kalau orang sebelah yang menuduh-nuduh yang lain itu apa? Iya, seperti itu. Iya. Jadi Matius ini adalah orang yang dibenci secara kepribadian dan secara rohani pun
bahwa dia ini adalah orang yang najis, ya, orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus memanggil Matius. Padahal Yesus adalah seorang rabi. Rabi di bangsa Yahudi itu adalah kedudukan keagamaan yang sangat mulia, sangat terhormat. Dan tentu di mata mereka bahwa Yesus ini seharusnya memiliki cara hidup atau pola hidup yang eksklusif seperti sekarang ini, eksklusif, memilih-milih temannya untuk bercakap-cakap, memilih-milih tempat karena menganggap tempat-tempat yang lain itu najis. Dan tentu kata-kata yang sering muncul adalah najis, gitu. Itulah yang seharusnya muncul dari mulut seorang rabi seperti ini. Menganggap najis ini karena mereka menganggap suci, menganggap kudus. Dan itulah pandangan orang saat itu. Ya, itulah pandangannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, suasana bisa terkondisi karena disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, disepakati oleh kedua belah pihak. Sepakat pendeta dengan jemaat menyepakati sikap pendeta itu harus seperti ini. Pendeta itu tidak boleh bercelana pendek misalnya. Pendeta itu tidak boleh duduk di tempat-tempat umum. Disepakati. Bukan hanya pendeta itu yang membiasakan dirinya seperti itu, tapi jemaat itu pun menuntutnya seperti itu. Sehingga kalau saya kaitkan ini dengan budaya kami, ya, budaya Batak itu, yang akhirnya banyak kampung-kampung Batak menjadi semakin miskin dan semakin tertinggal. Karena apa? Karena budayanya anak itu paling tidak kalau lulus SMA saja sudah hampir tidak dibolehkan untuk tinggal di kampung. Mungkin tidak disepakati secara apa, tapi terkondisi. Jadi seorang bapak dan ibu akan merasa malu kalau anaknya lulusan SMA tinggal di kampung. Dan anak itu pun akan merasa malu kalau dia tinggal di kampung. Bagusan dia di kampung orang lain, mau mati mau apa lebih bagus begitu. Apalagi kalau seorang sarjana. Seorang sarjana yang tinggal di kampung, ini petaka besar. Padahal sarjana ini bisa-bisa punya misi untuk membangun kampungnya. Ya, bisa. Misalnya tali air, orang misalnya ngambil air minum masih menjinjing jauh ke sumur di sana, tapi seorang sarjana mau menciptakan sebuah alat yang bisa mengambil air minum dari sumber air di sana
yang akan disalurkan ke rumah-rumah. Misalnya, dia mau menerapkan ilmu yang didapatkan selama kuliah untuk dimanfaatkan di kampungnya. Tapi karena sudah budaya seperti itu, akan menjadi persoalan. Dan sebesar apapun idenya itu, orang tua akan menganggap itu tetap aib. Percuma sawah, ladang dijual, menyekolahkan kamu kalau kamu tinggal di kampung. Ini budaya ada budaya itu baik dari sisi ini, tapi kurang baik dari sisi yang lain. Suku yang lain pun sama seperti itu. Nah kan sebenarnya lebih bagus kita melihat ini. Jadi yang baik. Makanya sebagaimana saya katakan, antara kita pun perlu tahu karakter masing-masing. Dan kita sebagai suku bangsa pun harus jujur melihat apa kebaikan di suku itu, apa kekurangannya, apa kebaikan di suku kami, dan apa kekurangannya. Gitu. Kebaikan yang ada dari suku sana bisa kita adopsi, ya. Kekurangannya sana. Gitu. Jadi seperti itulah di gereja ini menjadi terkondisi. Pendeta disepakati tanpa sepakat bersama. Terkondisi demikian. Pendeta tidak boleh seperti ini. Menjadi sama seperti ini. Nah sekarang apa yang dikerjakan oleh Yesus? Memporak-porandakan pandangan saat itu. Begitu ya? Kenapa? Karena ternyata Yesus memilih Matius yang adalah seorang pemungut cukai untuk menjadi salah satu dari muridnya. Ya, ini di luar tatanan. Dan itulah yang terjadi. Sekarang kalau kita lihat di ayat 10 ya, 10 kalau kita lihat. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia siapa di sini? Yesus ya, dan murid-muridnya, ya, murid-muridnya yang lain yang sudah dipilih terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ternyata Matius ini setelah dipilih dia menjadi salah satu muridnya, betapa sukacita besar. Ya, Yesus berkata, orang yang punya utang kecil dengan orang yang punya utang besar, tapi tuannya menganggap utang itu lunas, siapa yang paling bersukacita? Hah? Yang paling bersukacita siapa? Tentu utang yang besar lah. Ya. Berarti pendosa besarlah yang paling bersukacita pada saat Yesus mengatakan dosamu diampuni. Gitu ya. Dosa yang besar. Kalau orang yang menganggap dirinya suci kudus, menganggap itu sebuah lelucon, ya, menganggap sebuah lelucon. Sama seperti waktu panitia itu mengatakan semua peserta ujian ini dinyatakan lulus. Siapa yang paling bersukacita? Orang yang paling bodoh, paling tidak ada persiapan. Korek. Tapi orang yang sudah